Hai teman-teman, apa kabar? Kita perkenalan ya. Namaku Normandia Bagaskara dan ini adikku Romandia Panji Nagara. Teman-teman bisa memanggil kami Bagas dan Panji. Aku ingin berbagi kisah yang sangat asik dan mengesankan. Kisah sewaktu aku dan adik ikut gotong royong membongkar dan merobohkan rumah-rumah di Kampung Nyutran di kota Yogyakarta. Loh, mengapa rumah-rumah yang bagus harus dirobohkan? Langsung dulu ya. Bulannya kan dia bendet. Semua bermula dari suatu pagi di bulan Mei tahun 2006. Hari itu, Sabtu 27 Mei tahun 2006 menjelang pukul 6 pagi. Kota Jogja dan sekitarnya diguncang gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter. Aku tidak bisa lagi membayangkan bagaimana suasana saat peristiwa mengerikan itu terjadi. Belakangan, kita semua tahu betapa dahsyatnya musibah itu. Gempa selama hampir 1 menit itu telah menimbulkan korban dan kerusakan yang sangat hebat. Lebih dari 6.000 orang meninggal dunia. Ribuan orang mengalami cedera. Puluhan ribu rumah dan bangunan porak-poranda. Dan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggalnya. Ribuan anak-anak di Yogyakarta mengalami sendiri semua peristiwa itu. Kami adalah sebagian dari mereka. Keluargaku tinggal di Wirosaban, sebuah kampung di Jogja bagian selatan. Saat itu, kami pun mengalami suasana yang sangat menegangkan. Sebetulnya, keadaan di sini tidak begitu parah. Di perumahan yang kami tempati, hanya sedikit kerusakan yang terjadi. Kebetulan, dari 2 rumah yang rusak, salah satunya adalah rumahku. Sebagian tembok penyangga atap rumah roboh menimpa semua yang ada di bawahnya. Perabotan rumah pun porak-poranda. Kebetulan juga di antara warga perumahan hanya ibu dan adikku yang mengalami cedera. Saat gempa terjadi, aku sudah dibawa bapak keluar rumah. Ibu masih di dalam berusaha menyelamatkan adik. Saat itulah mereka berdua tertimpa tembok yang roboh. Dari kepala ibu dan adikku mengalir darah. Tangan kiri ibu tidak bisa digerakkan. Dokter Edi, tetangga kami bilang, sendi di pangkal lengan ibu bergeser dari tempatnya. Kami harus membawanya ke rumah sakit.
Belakangan, aku baru sadar ternyata apa yang kami alami belum seberapa. Saat itu, Bapak mengajakku ke rumah sakit Wirasaban yang jaraknya hanya 100 meter dari rumah. Tapi sesampai di rumah sakit, Bapak segera membatalkan niat membawa ibu dan adik ke sana. Lihatlah sendiri apa yang terjadi di sini. Ternyata rumah sakit sudah dipenuhi begitu banyak korban. Bagian besar kondisinya sangat parah. Jauh lebih parah dari yang bisa dibayangkan. Begitu banyak korban sehingga rumah sakit tidak mampu menampungnya. Apalagi korban-korban yang lain terus berdatangan. Ternyata apa yang kami alami belum seberapa. Masih banyak yang lebih parah dari yang kami alami. Meski ibu dan adik cedera, dalam hati aku merasa bersyukur keluargaku bisa selamat dari musibah ini. Suasana pagi yang mencekam dan menegangkan itu menjadi semakin kacau ketika tiba-tiba datang isu tsunami. Orang-orang menjadi panik dan berusaha menyelamatkan diri dan keluarganya. Karena itulah, Bapak dan Ibu memutuskan untuk meninggalkan rumah di Wirasaban. Kami pergi mengungsi ke Kampung Nyutran karena banyak keluarga kami yang tinggal di sana. Jaraknya tidak lebih 2 km dari Wirasaban. Tapi perjalanan ke Nyutran ternyata tidak selancar hari-hari biasa. Jalanan dipenuhi berbagai kendaraan dan orang-orang yang panik. Saat itu, lebih dari setengah jam kami baru bisa sampai di Nyutran. Padahal biasanya cukup ditempuh dalam waktu 5 menit saja. Keadaan di Kampung Nyutran ternyata jauh lebih parah daripada Wirasaban. Puluhan rumah roboh. Sebagian yang lain tidak roboh, tapi tidak bisa ditempati lagi. Hanya bangunan-bangunan baru saja yang masih bisa berdiri kokoh. Di sini kami juga mendengar ada beberapa orang korban yang meninggal dunia. Sebagian besar warga kampung harus berkumpul di luar rumah. Mereka tinggal di tenda-tenda. Rumahnya rusak dan tidak bisa ditempati. Mereka juga takut dan waspada jika gempa susulan terjadi lagi. Teman-teman, ini adalah rumah kakek dan nenekku, orang tua ibuku. Aku dan adik memanggilnya Kakong dan Uti. Rumah tempat ibu dibesarkan ini sebagian besar telah roboh. Rumah Kakong adalah satu dari puluhan rumah di Kampung Nyutran yang tidak mungkin lagi ditempati. Gempa besar seperti ini adalah peristiwa dahsyat yang belum pernah kami alami sebelumnya. Jangankan kami yang masih anak-anak, kedua orang tuaku juga belum pernah mengalaminya.
Bahkan kakek dan nenek kami pun baru sekali ini mengalami, meskipun usianya sudah lebih dari 60 tahun. Hari itu keluargaku memutuskan untuk tinggal sementara waktu di Nyutran. Kami berkumpul dengan keluarga yang lain sambil menunggu keadaan menjadi normal kembali. Musibah ini telah meninggalkan begitu banyak kerusakan. Tentu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperbaiki semua ini. Butuh tenaga yang banyak, butuh biaya yang tidak sedikit. Kata bapak, masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Pertanyaanku terjawab dengan sendirinya beberapa hari setelah gempa besar terjadi. Mereka sadar untuk segera mengatasi masalah yang dihadapi tanpa perlu menunggu bantuan yang belum jelas dari mana datangnya. Tapi mereka tidak bekerja sendiri-sendiri. RT 56 sing duwe RT 56 duwe. Potong bloknya mon Mas, tembok sama niku lah bro. Enggak ada beban di sini sudah enggak nahan. Tanpa diberi komando, warga mulai saling membantu membersihkan dan menata kembali lingkungannya. Bapak pernah berkata, sifat dasar untuk saling membantu dan bekerja sama sebetulnya sudah ada di masyarakat kita. Hanya saja semangat itu sering terlupakan karena orang-orang lebih mementingkan urusan pribadinya. Diperlukan sesuatu hal yang bisa membuat semangat itu muncul kembali. Rasa senasib dan kebersamaan karena terjadinya musibah ini telah memunculkan kembali semangat-semangat itu. Untunglah ya, kita masih punya semangat untuk bergotong royong dan saling membantu dalam menghadapi suatu masalah. Ya, gotong royong adalah salah satu cara menyelesaikan masalah tanpa masalah. Teman-teman, sebulan setelah gempa besar berlalu, aku dan adik ikut-ikutan gotong royong di rumah Pak Suwondo. Sebagian besar warga kampung berkumpul di sini. Bukan cuma para pemuda dan bapak-bapak, ibu-ibu pun turut sibuk menyiapkan konsumsi. Terus opine iki? Kopi sing seger, kopine kok Ora sing dudu wonge kok. Rumah Pak Suwondo yang rusak parah tidak mungkin ditempati lagi. Karena itu harus dirobohkan sekalian. Pak Suwondo yang sudah lanjut usia tidak mungkin melakukannya sendiri, bukan? Maka warga sepakat untuk bergotong royong membantunya. Goyang Sri. Gotong royong ini dilakukan secara bergilir di setiap rumah yang rusak. Tentu dimulai dari rumah yang paling parah. Gotong royong seperti ini tentu akan menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Mengapa? Karena jika dilakukan bersama-sama, semua pekerjaan berat akan menjadi ringan. Pekerjaan juga cepat selesai karena dilakukan dengan banyak orang. Dengan saling membantu, biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit. Jika harus membayar tukang, tentu biaya yang dikeluarkan Pak Suwondo akan banyak sekali.
Yang paling penting, gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Kita jadi lebih sering bertemu, bertukar pikiran, dan saling memahami satu dengan yang lain. Mereka bekerja dengan ikhlas, meskipun rumah mereka sendiri juga rusak berat. Lihatlah bagaimana mereka bekerja keras dengan penuh sukacita. Loh, wong musibah kok malah ceria? Ya, begitulah cara mereka menyikapinya. Keceriaan itu malah diabadikan dengan tulisan di belakang gerobak dorong ini. Pinten sasaipun? Tak sadar. Pinten? Kalian apa pinten? Tunggal. Dipun potret rumen. Hitam putih tajam. Nyanyi. Hari-hari setelah bencana, kami tidak hanya disibukkan dengan keadaan rumah dan kampung kami sendiri. Bersama bapak dan ibu, aku dan adik ikut mengunjungi dan membantu beberapa kerabat yang juga menjadi korban gempa. Loh, bukankah kita korban gempa juga? Mengapa mesti mengunjungi dan membantu orang lain? Kata ibu, dengan berkunjung begini, kita bisa membesarkan hati mereka. Beban dan kesulitan yang dihadapi tentu terasa lebih ringan jika disapa. Bro, masa ya ora ada iya sebentar. Sinten nggih oh Pak Atur sugeng Mas. Ala si Mbak ya wis tuwa ya Pak Angling nggih Mas. Bapake 40 elek seminggu ora. Tiga sedaya sak. Dek 7 dinane adine 40. Sing kathah RT bangsa Mas sing mboten. Dadi kalau kali selimpangnya mah terus Mbak No kali Mbak Dito siji pun 8 terus Mbak Eko siji terus putune Mbak Hardi sik dodol lempeng nika nggih nggih nika Mbak Sumi piye Mbak Sumi Putri ning sentrane rumah sakit niku sentrane ning nggih tentang rumah sakit terus piyambakipun kondur tak iki sing tangan iki sing mbak mengampun mantan Tati. Kang Jono nggih masane tak posisine Kang Jono manggih masale tembok Mas niku. Dene gurane niku kok sirahe barang ning pindho lan berkasi ganti nggih berkasi ganti betul posisine jebul iki nggih barang niku. Dadi yo ngono lah posisine aku ngene. Meski juga dalam kesulitan, kita jadi bersyukur karena masih diberikan keselamatan dan keadaan yang lebih baik. Melihat keadaan seperti ini, aku jadi sadar. Ternyata banyak yang lebih susah dari kita. Kita tidak boleh berdiam diri saja. Kita harus membantu mereka. Jika bisa, bantu mereka dengan sebagian harta yang kita punya. Jika tidak, cukup datang saja untuk menyapa, menunjukkan perhatian dan kepedulian kita padanya. Teman-teman, banyak pelajaran penting dan berharga yang bisa diperoleh dari terjadinya musibah ini. Rasa senasib dan kebersamaan ternyata telah membangkitkan kembali semangat untuk saling menolong dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Dan tolong menolong bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Untuk bisa saling menolong, tentu tidak perlu menunggu musibah datang, bukan?
Ayolah kita saling tolong kepada siapa saja, tanpa memandang suku, agama, dan ras. Tentunya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas, tanpa pamrih atau mengharapkan balasan. Jika suka menolong, pasti kita akan mempunyai banyak teman. Jika semakin banyak orang yang saling berteman dengan baik, tentu persatuan dan kesatuan bangsa kita akan semakin kuat, bukan? Bagi kami, musibah ini telah memberi terlalu banyak pelajaran berharga. Orang Jawa bilang, kita harus selalu eling lan waspada. Sebagian makhluk yang lemah dan tidak berdaya, kita harus selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga harus selalu waspada karena bencana itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kata Bapak, musibah ini untuk direnungkan dan menjadi kenangan. Betul juga ya. Ingin rasanya kembali ke masa itu. Tentu untuk suasana keakraban dan kebersamaannya, bukan untuk musibahnya.